Mengenal Imam Mazhab Abu Hanifah. Sebuah fakta yang tak pernah luput dicatat dalam banyak kitab sejarah mazhab bahwa Imam Abu Hanifah adalah akar pangkal transmisi keilmuan hukum Islam, fikih. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i termasuk orang yang pertama mengakui ini, dan hingga sekarang pandangannya beliau terhadap Abu Hanifah masih sangat terang. Adalah Syekh Muhammad Abu Zahra 1898 sampai 1974 Masehi, termasuk yang mengabadikan pengakuan Asy-Syafi'i tersebut. Dalam karyanya Kitab Tarik Al-Mazahib Al-Islamiyah Juz 2 halaman 131, ia menulis, suatu ketika Asy-Syafi'i pernah memuji Abu Hanifah. Ia berkata, transmisi keilmuan umat Islam dalam bidang fikih berinduk kepada Abu Hanifah. Fakta ini nyaris mustahil absen dari memori para santri dan kiai. Ini menjadi bukti bahwa pendiri mazhab Hanafi yang dikenal sebagai pimpinan kaum rasionalis atau ahlu ar-ray itu bukan orang yang sembarangan. Ia tentu lahir dari keluarga yang tidak biasa di hadapan Allah dan pasti pernah mengukir jejak perjuangan yang tak remeh, sehingga Allah terangi keluarga itu sepanjang masa dan mengabadikannya dalam sejarah peradaban Islam dunia. Biografi singkat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah yang bernama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab kawakan di antara 3 mazhab muktabar lainnya, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ia lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau pada tahun 767 Masehi. Mengutip Muhammad Ali As-Sayis dalam kitab Tarik Al-Fiqih Al-Islami halaman 104, bahwa sang promotor golongan rasionalis ini namanya masuk dalam daftar Atba At-Tabi'in, pengikut para tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi. Sebab kabarnya ia hanya sempat semasa, walaupun tak lama, dengan 4 orang sahabat, yaitu Anas bin Malik yang tinggal di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi di Madinah, dan sahabat Abu Tufail Amir bin Wasilah di Makkah. Tapi sayangnya tak satu pun pernah ditemuinya. Sedangkan dalam riwayat lain, kendati tergolong lemah, Abu Hanifah masuk dalam daftar tabi'in, santrinya para sahabat Nabi. Karena menurut riwayat ini, ia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan satu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu darinya. Ditambah lagi, pada tahun 96 Hijriah, Nu'man remaja pernah dibawa ayahnya menunaikan ibadah haji saat di Masjidil Haram. Ia sempat bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Al-Hars bin Ju'zu Az-Zabidi dan berhasil meriwayatkan satu hadis lagi. Tanah Kufah menjadi tempat tinggal terlama bagi Abu Hanifah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Sebelum masuk ke dunia santri, putra Nu'man ini adalah seorang wira swasta. Hari-harinya selalu ia habiskan di pasar untuk membantu sang ayah yang berjualan sutra. Saat di rumah, ia sibuk memikirkan bagaimana memproduksi kain-kain sutra pilihan. Karena itu, wajar jika dirinya dikenal sebagai ulama entrepreneur. Setelah sekian lama menjadi wira swasta, bahkan sampai menghabiskan separuh masa mudanya, Imam Abu Hanifah pun akhirnya bertolak dari dunia pasar menuju dunia intelektual atas saran seorang ulama yang bernama Asy-Sya'bi. Wajar bila dia termasuk satu dari sekian ulama yang telat belajar.
Namun, hal itu bukan persoalan besar di mata Abu Hanifah. Berkat ketekunan dan kecerdasan yang dimilikannya, mampu mengalahkan orang-orang yang belajar jauh sebelum dirinya. Guru-guru Imam Abu Hanifah. Setelah memutuskan untuk mengikuti saran Asy-Syafi'i, meninggalkan hiruk-pikuk dunia perdagangan dan mencurahkan lebih banyak simpati kepada para ulama, santri baru itu sudah mulai jarang tampak di pasar. Ia mulai menjauh dari kebisingan di tempat itu, walaupun sesekali juga menyempatkan diri menyambangi para pelanggan setia dan teman-temannya di sana. Tapi itu bisa dihitung jari, dalam sepekan, mungkin sekali atau bahkan tidak sama sekali. Kesehariannya sibuk untuk mengaji dan menghadiri halaqah demi halaqah para ulama di Kufah. Di antara para ulama, tempat simpuh Abu Hanifah mengambil hadis ialah Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Nafi, mantan budaknya Ibnu Umar, Imam Qatadah, dan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, tempat mulazamah terlama selama 18 tahun. Dari Syekh Hamad ini pula ia belajar fikih secara mendalam dengan transmisi keilmuan yang sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab gurunya itu merupakan murid dari Ibrahim al-Nakhai dan al-Sya'bi, yang mana keduanya adalah santri tiga ulama besar, Imam al-Qadli, Alqamah bin Qais, dan Masruq bin Ajda. Mereka semua belajar fikih kepada Abdullah bin Mas'ud dan Imam Ali bin Abi Thalib, gerbang keilmuan baginda Nabi Muhammad SAW. Keterangan ini ditulis oleh Muhammad Ali As-Sayis dalam kitab Tarik Al-Fiqih Al-Islami halaman 104. Kisah Waraq Abu Hanifah. Suatu ketika, Jubaroh bin Al-Mughalis bercerita tentang dirinya yang pernah mendengar Qais bin Ar-Rabbi memuji Abu Hanifah. Qais berkata, Abu Hanifah adalah seorang amat warak dan benar-benar taat beragama. Ia juga gemar menebar kebaikan kepada sesama. Sebenarnya, ada banyak pengakuan serupa terkait kewarakan Imam Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah. Pengakuan itu juga muncul dari orang-orang elit sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya. Belum lagi pengakuan yang muncul dari para murid dekatnya, orang-orang yang langsung mengaji satu majelis dengan Abu Hanifah, seperti Imam Abu Yusuf Al-Hanafi wafat 183 Hijriah dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani wafat 198 Hijriah. Di antara kisah kewarakan Abu Hanifah yang ditulis Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi wafat 748 Hijriah dalam bukunya Manaqib Al-Imam Abi Hanifah wa Sahibaihi Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan halaman 41, yaitu saat Abu Hanifah menyedekahkan hasil penjualan baju yang dinilainya syubhat. Suatu ketika, ulama yang juga entrepreneur itu menyuruh salah seorang partner bisnisnya yang bernama Hafs untuk menjual baju komoditas miliknya. Tapi sayangnya, barang yang hendak dijual itu tidak utuh. Terdapat cacat pada bagian baju tersebut. Karena itu, Abu Hanifah berpesan, di baju ini terdapat cacat. Kalau ada yang ingin membelinya, beritahulah dulu bagaimana di bagian mana cacatnya. Namun sialnya, Hafs ini malah lupa pesan Abu Hanifah. Ia langsung menjual baju itu tanpa menunjukkan celahnya. Sedangkan untuk menemukan si pembeli tadi sudah tidak mungkin. Bayangkan saja, di tengah pasar yang sangat ramai, dipadati orang-orang yang tak dikenal datang dari segala penjuru. Mengetahui hal itu, Abu Hanifah langsung menyedekahkan uang hasil penjualan baju tersebut. Karenanya, ia tidak marah atas keteledoran itu. Jangankan sampai marah, komentar pun tidak. Malahan, Imam Abu Hanifah menyikapinya dengan senyum dan ramah. Sungguh luar biasa.
Ia mampu meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.